kalau misalnya kita mau mewajarkan kabur aja dulu, itu juga nggak apa-apa. Cuma kebayang nggak sih kerugian negara, kerugian kita-kita semua juga kalau memang misalnya high skill worker kita kabur. Dengan adanya hashtag kabur aja dulu, kita nyari peluang di Indonesia, apa yang bisa kita perbaiki supaya talent-talent ini retain atau attract untuk kembali gitu ya. Karena nggak cukup jargon-jargon cinta tanah air, kita juga butuh makan gitu ya. Betul. Yang sampai pulang lu tapi di sini nggak ada gaji yang kompetitif dibandingnya kalau mereka kerja di luar negeri gitu ya. Iya, dan mungkin bukan cuma gaji ya, karena ya di Insight juga kita mengharapkan memang diaspora itu masih ada sisi cinta. Terus ada peran pemerintah karena dialah yang mendefinisikan industri apa yang harus dibangun. Ada perusahaan-perusahaan kecil, kebijakan apa yang harus didorong untuk mereka, membuat mereka survive dan bahkan bertumbuh. Ketika ada gempuran-gempuran impor dari Cina gitu misalkan. Hai Sobis SBM. Kembali lagi di SBM ITB Talks. Halo Sobis SBM, nama saya Yorga Permana. Saya dari kelompok keahlian People and Knowledge Management. Research interest saya adalah di bidang inovasi, ketenagakerjaan, dan people management. Halo Sobis SBM, saya Adita Pritasari dari kelompok keahlian People and Knowledge Management. Research interest saya di Organizational Behavior dan People Management. Oke, jadi sekarang nih ada yang viral ya, habis diundang sama Rosi. Iya, ngobrolin kabur aja dulu. Gila, ngapain aja tuh kemarin? Itu ceritanya lucu sih Kak. Jadi 2 minggu lalu itu gue dihubungin sama tim Rosi untuk diskusi soal kabur aja dulu yang jadi tren. Jadi kita nge-framingnya dari 2 perspektif. Perspektif pertama adalah emang masyarakat lagi frustasi karena minimnya kerja layak. Ditambah ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang viral dulu gitu ya, baru dibatalin lah, baru kontroversi lah dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kan itu isu yang udah sering kita bahas ya Kak. Betul. Kalau Sobis SBM ingat 1 tahun lalu kita punya episode tentang darurat kerja layak. Nah yang kedua, dari Rosi itu juga pengen tahu opini dari akademisi seperti itu ya, tentang kabur aja dulu ini gitu. Jadi oke, masyarakat frustasi, kerja kita terbatas, tapi kabur aja dulu ini bener nggak sih ke luar negeri, terutama buat para high skill worker atau pekerja berketerampilan tinggi yang memang punya banyak peluang, yang memang punya keinginan, motivasi tinggi untuk kerja di perusahaan-perusahaan tech di luar atau lembaga donor atau think tank atau universitas di luar yang memberikan kesempatan karir yang lebih baik maupun gaji lebih baik. Jadi seru tuh diskusinya. Tapi menurut Kak Adita, sebenarnya kabur aja dulu itu gimana sih? Ya sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomong ya, gue setuju kalau kita nggak usah pakai data lengkap atau riset juga kita tahu banyak banget yang kecewa ya sama negara sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mewajarkan kabur aja dulu, itu juga nggak apa-apa. Cuma kebayang nggak sih kerugian negara, kerugian kita-kita semua juga kalau memang misalnya high skill worker kita kabur. Tahu kan kayak konsep di HR atau di people management ada employer branding gitu. Ya, employer branding kan sebetulnya gimana cara kita nge-brand company kita, dalam hal ini adalah negara juga ya, supaya bisa menjadi tempat yang diinginkan buat bekerja atau diinginkan buat stay. Kan tujuan utamanya employer branding ada 2 ya. Jadi memang kita gimana caranya untuk talent retention alias mencegah orang-orang untuk resign atau untuk kabur gitu. Satu lagi juga untuk talent acquisition. Jadi kalau memang udah terlanjur kabur, terlanjur pergi, terlanjur resign, gimana cara kita manggil mereka lagi? Gitu sih. Bisa nggak itu dianalogiin? Kalau konsep employer branding kita pakai ke negara, ngatasin kabur aja dulu. Menarik Kak, betul. Jadi gue juga sepakat sebetulnya konsep kabur aja dulu ini. Kalau di podcast waktu itu gue bilang, harus ada sebagian orang memang yang pergi keluar buat belajar, buat berkarya, tapi tetap dong balik gitu ya. Baliknya itu entah balik setelah pengalamannya selesai dia pulang, atau memang membangun koneksi gitu ya. Jadi mungkin di podcast hari ini kita nggak perlu debat setuju atau enggak kabur aja dulu, tapi gimana nih sebetulnya
Dengan adanya hashtag kabur aja dulu, kita nyari peluang di Indonesia, apa yang bisa kita perbaiki supaya talent-talent ini retain atau attract untuk kembali gitu ya. Iya, susah pasti ya. Susah Orang buat company aja talent retention itu juga salah satu PR yang susah banget. Cuma kebayang ya kalau misalnya kita ngomongin tadi mereka kabur, apa yang mau di-retain orang-orangnya aja juga jadi nggak ada nanti. Nggak ada anak-anak muda, nggak ada skill worker yang tertarik untuk masuk ke company di Indonesia gitu. Nah, kita mungkin bisa ngelihat ya, yang setahu gue ini kayak pemerintahan kita nggak punya khusus kementerian atau badan yang mengurusi diaspora ya. Yang berketerampilan tinggi ya. Adanya fokusnya ke perlindungan migran. Kalau itu mungkin beda bab ya. Tapi gimana memanfaatkan diaspora yang high skill ini supaya ilmu ini bisa dipakai di Indonesia. Nah, kayaknya belum ya, kayaknya belum ada sih. Correct me if I'm wrong ya. Jadi misalnya kayak salah satu yang jadi benchmark tuh kan kayak Irlandia, mereka punya kementerian diaspora atau spesifik banget. Tapi kalau kita mau belajar, mungkin nih spesifiknya lebih ke talent acquisition. Jadi memanggil yang udah pada pergi. Karena tadi kita nggak bisa juga egois ya, maksudnya untuk orang-orang yang privilege bisa berkarya, bisa merasakan manfaat dengan tinggal di Indonesia, kerja di Indonesia saat ini, tapi memang gak semua orang kan punya kesempatan itu, dan kita gak bisa jahat juga untuk menghalangi mereka untuk cari di luar negeri ya. Nah tapi how to panggil mereka kembali gitu. Nah contohnya ya, kalau misalnya dari data United Nations, bertahun-tahun ini, tahu gak yang paling banyak diaspora di seluruh dunia? Cina bukan nomor 1. Tapi ternyata ada yang lebih besar dari Cina ya. Nomor 1-nya India. Secara jumlah dan juga secara impact. Gitu. Kalau kita bilang nomor 2-nya adalah Meksiko ternyata. Ya, secara jumlah kebayang ya. Yang ketiga baru Cina. Secara jumlah juga dan juga secara impact. Nah, kita mungkin fokus dulu ke India sama Cina. Karena tadi secara jumlah mereka sangat besar dan kayaknya kita bisa ngelihat juga langsung ya, itu terobserve dengan sangat jelas. Dan impactnya juga tinggi. Berarti it means high skill workernya juga yang pada pergi. Betul kan ya? Nah, ternyata gimana sih cara mereka bisa memanggil kembali lagi? Contohnya kalau di India tuh mereka punya OCI namanya Overseas Citizenship of India. Jadi semua keturunan India yang sudah melepaskan kewarganegaraan India atau mungkin mereka memang dari lahir orang tuanya sudah jadi mereka nggak pernah punya kewarganegaraan India juga, itu tuh dipermudah untuk kembali ke India, untuk berinvestasi, untuk mempunyai properti dan sebagainya. Jadi ada hak-hak keluarga negara yang diberikan kepada mereka yang sudah pergi. Walaupun misalnya kayak mereka nggak bisa ikut pemilu ya, kayak gitu-gitunya tetap gitu. Di Cina juga mereka punya bahkan kayak memberikan ruang pekerjaan juga untuk para warga negaranya atau ex warga negaranya, keturunannya untuk kembali ke Cina. Tapi di situ tuh kayak diberikan kompensasi yang sesuai, mungkin melebihi warga negara aslinya, warga negara Cina sendiri atau India sendiri. Karena nggak cukup jargon-jargon cinta tanah air, kita juga butuh makan gitu ya. Betul. Yang sampai pulang lu tapi di sini nggak ada gaji yang kompetitif dibandingkan kalau mereka kerja di luar negeri gitu ya. Iya, dan mungkin bukan cuma gaji ya, karena ya di Insight juga kita mengharapkan memang diaspora itu masih ada sisi cinta leluhur mungkin. Kalau kita nggak ngomong nasionalisme tadi karena udah second third gen-nya juga ya. Nah tapi gimana caranya, itu juga sebetulnya ya konsep dari memang employee engagement. Ya kan, bagaimana membuat orang-orang yang sudah pergi tetap punya engagement ke negara, ke company gitu. Dan engagement itu nggak sekedar compensation and benefit loh. Betul ya. Ada faktor-faktor lain. Nah itu yang menjadi challenge buat perusahaan selama ini adalah bagaimana tahu target market dia alias potential applicant yang dia pengen masuk ke perusahaan dia, apa sih yang disukai. Karena branding positif itu banyak kan, kita bisa bikin berbagai value, tapi kalau nggak masuk, nggak match sama yang orang yang pengen, ya percuma juga. Disinilah employer branding menjadi semakin relevan ya. Jadi yang di brand tuh nggak hanya produk, tapi juga wajah perusahaan. Betul. Di sini wajah Indonesia mungkin. Gimana supaya tetap menjadi tempat yang
at least nyaman untuk kembali. Kalau mereka memang sudah pergi gitu ya. Jadi how to do talent acquisition kembali gitu. Cerita India tuh menarik sih Kak. Jadi banyak riset yang mengkonfirmasi ya bahwa orang India ini loyal. Mungkin bukan sekedar cinta tanah air ya, tapi sebetulnya dia juga tadi ada cultural proximity, ada gimana pun dia leluhur saya ingin ngasih kontribusi untuk rumah orang tua saya, mungkin seperti itu ya. Kita tahu nama-nama besar seperti Sundar Pichai, Satya Nadella, CEO-nya Google, Microsoft gitu ya, yang memang itu ada di top management of the big company in the US. Tapi di luar itu juga banyak sebetulnya middle manager di seluruh perusahaan di Amerika Serikat diisi oleh orang-orang India. Yang tadi sebagian mungkin masih berkeluarga negaraan India, sebagian sudah US citizen tapi punya leluhur di India gitu ya. Nah ada riset yang saya baca tentang ini Kak, tentang bagaimana karakteristik orang India ini ngesubkon pekerjaan ke India. Jadi dengan adanya IT service sekarang, beberapa pekerjaan itu kan bisa di outsourcing atau disubkontraktorkan melewati batas-batas negara. Betul. Misalkan operator telepon lah. Ternyata ada beberapa operator telepon perusahaannya Amerika tapi yang ngangkatnya orang India. Karena bahasa Inggrisnya lancar. Itu yang sangat terkenal ya. Makin kesini juga makin banyak software developer, coding, atau desain grafik gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill tinggi, tapi disubkonkan ke luar negeri karena murah. Nah ternyata ada data menarik di Upwork. Dia itu pengen meneliti, Upwork itu satu platform ya yang mempertemukan antara kontraktor dengan pekerjaan. Mahasiswa kita juga udah banyak yang dapat kerjaan dari Upwork ternyata. Ya. Terus gimana India? Yang menarik adalah dia bisa ngelacak nama pemberi pekerjaan dari Amerika Serikat. Oke. Jadi persentasenya saya lupa, tapi paling banyak pekerjaan itu disubkontraktorkan ke India. Dan nama-nama pemberi pekerjaannya itu nama-nama India. Tapi mereka tinggal di Amerika Serikat. Oke. Jadi misalkan si Bhatta Charaya, orang perusahaannya di US, dia memberikan pekerjaan ke orang India. Karena dia juga orang India. Menarik ya. Jadi pada akhirnya ini lebih dari nasionalisme. Ini adalah tentang kecintaan kepada rumah gitu. Jadi ini yang harus kita semakin dorong ke depannya. Sebagian kabur aja dulu, sebagian bisa memberikan kontribusinya dari jauh, tapi dalam jangka panjang tetap harus ada konsep employee talent acquisition tadi itu. Gimana pada akhirnya, ayo dong pulang, dan negara harus bisa menyiapkan gitu ya, ruang-ruang untuk berkarya di sini. Gitu ya Kak ya. Iya sih benar, tapi ya menarik ya. Jadi memang kita butuh juga orang-orang di luar sana yang lebih maju untuk berkontribusi dan memberikan benefit buat teman sebangsanya gitu ya, saudara-saudara sebangsanya. Kalau semuanya diam di sini pasrah juga gitu ya, nggak bisa grow kemana-mana. Ya tapi betul tadi kita bisa benchmark dari India, dari Cina gitu untuk memanggil talent acquisition seperti apa. Tapi ya kalau misalnya yang saya lihat juga dari data-data ya utamanya tetap mereka bisa memberikan lapangan pekerjaan yang menarik. Yang menarik tentu dan saja. Dan cocok gitu ya supaya mereka rela untuk kembali. Iya, kita nggak bisa ya tadi jangan ngemis-ngemis dan memaksakan rasa cinta tanah air semata gitu ya, karena ya orang hidup ya realistis aja ya gitu. Butuh dapurnya ngebul. Iya, gimana? Masih jauh nggak ya kita perjalanan ke situ untuk memberikan lapangan kerja yang menarik? Nah ini masuk ke bab 2 berarti ya. Oke, sepakat kita bahwa kabur aja dulu adalah satu pilihan. Kita sepakat sekarang ada konsep employer branding, gimana meng-attract orang kembali ke sini, tapi juga memang waktu itu juga sering kita bahas bahwa memang pekerjaan masih minim gitu ya. Oke, ada sebagian pekerjaan yang menarik, tapi memang PR ke depannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Mungkin di sesi 2 ini kita akan lebih banyak exercise itu ya Kak ya. Opsi-opsi apa sih yang dimiliki oleh pemerintah dan juga nanti tentu peran universitas, peran entrepreneur ya. Tapi opsi apa yang kita miliki supaya kita bisa mendorong lebih banyak lapangan kerja sehingga orang gak frustasi gitu ya. Iya. Jadi kan kita juga udah bahas ya waktu di tahun lalu belum terlalu banyak ribut-ribut padahal waktu itu ya. Ternyata sekarang ribut-ribut jadi kayaknya kita butuh yang lebih konkret lah gitu. Kira-kira kayak gimana tuh?
Karena menarik betul Kak, jadi hashtag kabut aja dulu ini kan mendapatkan respon banyak dari pemerintah ya. Ada bilang kabut aja dulu jangan kembali lagi, ada yang bilang ini evaluasi untuk kita menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya. Jadi saya sepakat sebetulnya ini peran banyak pihak ya Kak ya. Ini harus satu komando lah gitu ya. Jadi entah itu presiden, Kemenko, kementerian, setiap entitas tuh punya peran masing-masing dalam berkontribusi menciptakan lapangan kerja. Nah, satu konsep yang saya percaya sebetulnya Kak, ada konsep yang namanya tuh industrial policy atau kebijakan industri. Jadi pada akhirnya kebijakan yang bisa menciptakan lapangan kerja besar adalah kebijakan yang berpihak kepada industri dalam negeri. Apa itu industri? Tentu saja industri yang paling maknanya sempit manufaktur ya, produksi ya. Karena kita sepakat bahwa industri lah, manufaktur lah, pabrik lah yang bisa menyerap banyak pekerjaan. Banyak tenaga kerja dari manufaktur, setuju sih kalau itu. Ya. Nah, salah satu pencetus teori kebijakan industri itu Danny Rodrik, yaitu akademisi dari Harvard. Dia bilang bahwa pemerintah itu adalah orkestrator, adalah market shaper. Gak bisa diserahkan kepada pasar, gak bisa udahlah mekanisme pasar semuanya berusaha sesuai dengan insentif masing-masing gitu ya. Akan ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang menjadikan pasar efisien, tapi tidak seperti itu. Pada akhirnya kenapa harus ada peran pemerintah? Karena dialah yang mendefinisikan industri apa yang harus dibangun. Ada perusahaan-perusahaan kecil, kebijakan apa yang harus didorong untuk mereka, subsidi lah, insentif lah, keringanan pajak lah, kebijakan TKDN lah, yang bisa membuat mereka survive dan bahkan bertumbuh. Ketika ada gempuran-gempuran impor dari Cina gitu misalkan. Gimana untuk membuat perusahaan-perusahaan ini bertahan dan semakin produktif. Nah itulah konsep kebijakan industri yang sebetulnya perannya bisa didistribusikan di banyak pihak. Misalkan Kementerian Ketenagakerjaan bagian upskilling tenaga kerja. Kementerian Investasi bagian mendesain kemudahan berusaha. Karena pada akhirnya kan bottleneck kenapa perusahaan tidak mau berinvestasi ke Indonesia dan menciptakan lapangan kerja. Susah katanya ya. Susah, nomor satunya kemudahan berusaha, perizinan. Bukan skill tenaga kerjanya, itu nomor sekian loh ya. Bukan apalagi misalkan tekanan ormas gitu ya, itu salah satu tekanan ormas juga. Tapi adalah kemudahan berusaha, perizinan gitu. Nah, atau Kementerian Perindustrian, bagaimana memberikan skema-skema insentif, subsidi yang berpihak kepada usaha mikro kecil menengah biar mereka juga bisa terlibat dengan supply chain yang ada gitu. Jadi ternyata pihak pemain ini banyak gitu, tapi memang harus ada yang mengorkestrasikan. Yang fokusnya adalah kebijakan industri yang menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya gitu kan. Iya, integrasi sih ya. Kayaknya maksudnya ya kadang kita belajar di teori, di ilmu organisasi gitu kan. Memang yang penting itu gimana caranya supaya setiap divisi kalau di company kan jangan silo. Iya. Dan utamanya ya siapa yang kuat untuk menjadi orchestrator gitu. Bahkan kadang-kadang ya mungkin masyarakat juga tidak tahu dengan pasti ya fungsi dari masing-masing kementerian apa gitu ya. Terus yang disalahin bisa nggak tepat sasaran juga kan, salah alamat betul, ya. Betul. Tapi jadi masih punya kita masih bisa positif nih, positive thinking dan optimis untuk bisa memiliki lapangan kerja yang layak buat warga negara. Syaratnya itu sih, itu harus kita jadikan prioritas ya kayak. Kemarin diskusi dengan Ros itu jangan sampai Indonesia emas menjadi Indonesia cemas gitu ya. Karena perencanaannya ingin Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima dunia, lolos dari middle income trap, tapi kebijakannya tidak ke arah sana. Nah makanya memang yang harus ditekankan juga mengenai kebijakan industri ini adalah prioritas. Kalau bahasanya strategic management ini kan strategi adalah choosing what not to do kalau kata Michael Porter. Iya. Kalau semuanya dikerjain, semuanya penting, alias nggak ada yang penting kan? Jadi nggak ada yang penting. Iya, gitu. Kita nggak punya prioritas. Betul. Jadi pada akhirnya kita harus mendefinisikan sektor industri mana yang menjadi prioritas kita, yang di satu sisi low hanging fruit. Low hanging fruit itu gampang ya diambil, betul, gampang itu kalau di teori manajemen kan kita punya strength, weakness-nya sedikit gitu. Jadi tetap strength based resource gitu ya. Jadi resource apa yang kita miliki sehingga kita bisa mengembangkan berangkat dari sana. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain juga berdasarkan
opportunity tentu saja. Outside ini ada dong, apa yang dibutuhkan oleh global saat ini. Terkait dengan global value chain, apa sih bagaimana hubungannya dengan industri global, demand global saat ini, dan tren masa depan seperti apa. Jadi mendefinisikan inside out, apa yang kita miliki, dengan outside in, apa yang jadi peluang di luar sana, ini juga penting gitu. Untuk kita bisa milih, oke, prioritas industri ini yang akan kita kembangkan. Ada konsep yang menarik kalau di ekonomi itu namanya economic complexity. Jadi suatu negara ini bisa bertahan, mempertahankan pertumbuhan ekonominya jangka panjang, termasuk dia menciptakan lapangan pekerjaan, jika dia punya keunggulan bersaing produknya dibandingkan negara lain. Makanya complexity. Semakin kompleks produk atau industri yang dia miliki, itu semakin bagus dong. Karena ya nilai plus dia dibandingin negara lain kan. Yes, jadi akhirnya orang ketergantungan impor ke negara ini. Contohnya Taiwan dengan semikonduktornya. Jadi kalau orang pengen semikonduktor pasti impornya dari Taiwan. Karena kompleksitinya menarik. Nah, komoditas ekspor terbesar Indonesia, tebak apakah? Ekspor kita? Yes. Apa ya sekarang? Satu batu bara. Masih, oke. Kedua sawit. Oke, ya. Ya, ini besar. Nilainya besar. Tapi kompleksitasnya kan rendah gitu. Dan bermasalah juga ya. Ini berbagai kontroversinya gitu. Nah makanya sekarang menurut saya salah satu kebijakan pemerintah yang on the right track adalah hilirisasi. Apapun produknya, tapi kita menambahkan added value-nya. Dari nikel menjadi stainless steel, dari nikel menjadi ujungnya baterai listrik, mobil listrik. Itu pada akhirnya bagaimana agar produk kita semakin kompleks gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Prioritas sektor apa yang menjadi yang perlu gitu yang perlu kita fokuskan sehingga kebijakan itu diarahkan ke sana. Dan semua pihak yang berkepentingan untuk mengatur tuh satu suara juga. Satu suara juga, ya. Jadi saling support ya, itu yang tadi. Silo mungkin juga salah satu PR besar yang harus dibenahi ya. Di mana-mana sebetulnya. Benar-benar. Jadi dan betul padanya tetap ada faktor kepemimpinan di sana ya. Karena pasti jika perspektifnya kalau di perusahaan semua divisi gitu ya, semua divisi akan merasa divisinya paling penting. Betul. Ya kan? Kalau di kementerian pun semua kementerian akan merasa kementeriannya paling penting. Berkontribusi lah. Yes. Kalau misalnya sektoral, semua sektor akan bicara pariwisata penting nih. Industri tekstil penting nih biar nggak di PHK. Semikonduktor juga penting gitu. Jadi pada akhirnya semua orang, semua di bawah akan merasa semua harus diprioritaskan, tapi pada akhirnya harus ada one direction gitu ya, kita mau ke arah mana. Misalkan saya pernah baca buku CEO Excellence yang nulisnya itu para konsultan McKinsey. Mereka melihat apa sih kesamaan karakter yang dimiliki CEO perusahaan-perusahaan di dunia. Nomor satu itu bold vision, dan mereka capable dalam melakukan resource allocation. Jadi sejalan ya, visionnya harus bold, tebal, directionnya jelas, dan mereka juga mau mengalokasikan sumber dayanya untuk mengejar visi itu, ya kan? Berat juga ya perannya, gimana bisa jadi CEO yang seperti itu gitu. Berat juga perannya, ya. Iya, apa ya leader born atau nurture gitu ya. Ya, itu pertama Kak, tentang kebijakan industri. Pada akhirnya kita sepakat bahwa nggak bisa diserahkan pada market. Pada akhirnya harus ada yang drive. Dan tentu saja di sini pemerintah dan leadership, semua orang. Tapi kita juga mikir loh Kak, hari ini kita bukan jadi pemerintah. Kita bisa memberikan rekomendasi, that's enough. But another thing adalah, apa peran business school Kak? Dengan yang udah kabur aja dulu tadi ya, kabur aja dulu biar orang nggak kabur, biar orang tertarik untuk balik ke Indonesia. Kalau pemerintah mungkin tadi dorongnya menciptakan lapangan kerja, tapi what do we have to do kan? Iya, sebenarnya kalau kita juga sebagai business school, kita pengennya kan benar-benar ya salah satu misi kita juga ya, gitu, bikin leader yang punya entrepreneurial mindset ya. Walaupun ya utamanya juga kita pengen mencetak entrepreneur, tapi kita juga nggak bisa memaksakan apakah mereka begitu lulus sudah langsung ready, karena tidak semua orang misalnya punya privilege atau berasal dari background yang memang udah berbisnis gitu ya. Karena kita nggak pengen, tadi kan kita kayaknya kalau untuk bikin entrepreneur aja kurang ya, harus yang bisa membuat impact kan bisnisnya gitu. Jadi nggak apa-apa juga dong kalau misalnya mereka kerja dulu di tempat orang, terus baru habis itu menimba ilmu dan akhirnya buka
bisnis sendiri. Yes. Iya. Jadi menurut saya ya itulah peran business school kali ya. Ini tanggung jawab kita bersama, akademisi, dosen, mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kita harus keep in mind bahwa apa yang kita kerjakan tuh bukan hanya sekedar untuk kesuksesan kita sendiri. Betul. Ini banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Salah satunya adalah penyerapan lapangan kerja. Jadi mulialah gitu ya orang-orang yang bisa menciptakan lapangan kerja dan menjadi perantara nafkah buat seseorang. Betul. Maka itu yang gue sering bilang ke adik-adik mahasiswa gitu ya. Please set your entrepreneurial mindset. Di business school inilah kita belajar. Tapi ya betul, setelah lulus ini kan modal bisnis ini banyak. Financial capital, human capital atau knowledge, dan juga social capital. Yes. Ada orang yang punya privilege jadi second generation, udah ada financial capitalnya, udah ada social capitalnya. Tinggal meneruskan gitu ya. Ada juga orang yang harus ngumpulin modal dulu, mencari network dulu, memahami sektor industrinya dulu gitu. Jadi ada orang kerja dulu, it's fine. Tapi bagaimana experience selama ada di business school, orang-orang itu bisa mendapatkan skill set entrepreneurial itu, mencari peluang, mulai berbisnis, mencoba gitu. Dan harusnya sih itu sudah ada di kurikulum SBM ya Kak ya? Harusnya sudah ada, dan itu tanggung jawab kita sih. Maksudnya kita nggak bisa dari textbook aja gitu ya. Kayak pas banget, kita kan juga beberapa kali ngajar kelas layanan ya, yang bukan dari ITB aja gitu ya. Nah banyak sih yang kayak bilang kenapa sih kita selalu kalau misalnya kuliah tuh diajarin gimana cara bikin CV yang baik, gimana interview yang baik, gimana cara mendapatkan pekerjaan. Tapi bukan gimana cara membuat perusahaan yang baik gitu, membuat bisnis yang baik. Nah itu sih pas di situ kayak kita baru sadar karena mungkin kita take it for granted mahasiswa kita ya. Karena dengan kurikulum kita, course plan kita memang ke sana. Tapi kita punya tanggung jawab loh. Kita harus update terus sama industri. Yes. Karena memang contohnya kompetensi entrepreneur ini dilatih di kuliah apa aja sih Kak kalau di SBM ITB? Kalau misalnya di kewirausahaan kan kita punya manajemen sama kewirausahaan ya. Kalau di kewirausahaan kayaknya embedded ke semua karena mereka langsung ya. Di kita misalnya yang terkait kita bareng-bareng human capital management gitu kan. Yang utamanya memang kita ngajarin kompetensi based human capital management system gitu. Nah karena ya kompetensi atau skill setnya itu kan berubah juga ya. Sesuai tuntutan zaman tadi branding tuh semua positif. Tapi kita harus milih mana yang paling match. Gitu, jadi nggak asal juga ya, kita harus tahu di luar lagi perlu apa, ya kita juga ngajarin mereka skill set yang sesuai gitu kan. Gitu sih. Benar. Nah, tapi jadi memang kita juga harus punya orientasi ya. Yes, entrepreneur adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan krisis kerja layak. Tapi juga artinya kita harus paham bahwa kita cari nih gitu kan, sektor-sektor apa gitu ya, atau peluang bisnis seperti apa yang memang goalnya bisa menyerap pekerja sebanyak-banyaknya gitu. Itu juga harus dipikirkan oleh teman-teman Sobis SBM yang memang ingin menjadi entrepreneur gitu. Oke, bisnisnya dari awal mungkin seorang dulu, 2 orang, tapi lama-lama bertumbuh menyerap tenaga kerja gitu. Menyerap tenaga kerja dan memberikan apa ya, jadi bukan sekedar menyerap terus dikasihnya di gajinya pas-pasan atau di bawah UMR juga ya. Jadi apa ya, jangan lupa juga konsep performance manajemennya gitu kan. Ya tadi, mana sih yang lebih penting, mana sih yang paling kontributif, mana sih yang lebih sesuai untuk diberikan kompensasi yang lebih tinggi atau sebagainya gitu kan. Jadi panjang sih sebetulnya, saling berkaitan semua ya. Tapi lagi-lagi nomor 1 adalah bold vision tadi. Jadi ketika seseorang mau memutuskan menjadi entrepreneur, dia harus punya visi yang mulia gitu ya. Bukan hanya cuan-cuan, tapi juga tadi untuk solve the problem, create jobs, memberikan nilai tambah gitu ya untuk masyarakat gitu ya. Dan yang kedua, ya tadi dia juga harus punya growth mindset gitu ya, dengan opportunity yang terus berubah gitu ya. Dia harus bisa mencari peluang apa saja yang kedepannya bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi gitu ya. Ya tadi mungkin sebelum kita menutup tadi growth mindset juga kan tadi kan kalau strategik tuh outside in dan juga inside out, kita nggak boleh pasrah sama kapasitas yang kita punya sekarang kan, tetap kan. Betul. Tapi jangan juga terlalu nyebrang ngelihat yang lagi seksi, yang lagi oke pengenin orang tuh apa gitu. Padahal kita nggak punya sama sekali bekal di situ, jangan ke situ ya. Iya.
Yaitu kalau bahasa strategic management dynamic capability gitu ya. Kita punya resource hari ini, kita punya kekuatan, knowledge kita hari ini apa, tapi kita nggak boleh static. Kita harus dynamic gitu ya. Jadi kita harus mencari nih apa yang paling bisa kita pelajari dari apa yang kita punya hari ini. Jadi pendekatannya inside out tadi ya. Jangan latah di sana tren, tapi kita nggak punya kemampuannya. Gitu. Terlalu besar effortnya, dan kalau kita udah ngomongin di bagian real world gitu ya, usaha terlalu besar effort kan banyak yang dikorbankan berarti ya. Yes. Dan itu mungkin ya terlalu berbahaya untuk banyak orang. Iya. Maka salah satu yang sering saya pesankan ke Sobis SBM di kelas, memang saatnya juga business school student untuk memahami industri-industri yang lagi tren hari ini. Gitu. Jadi konsep interdisipliner ini jadi relevan kan. Betul. Gak bisa seorang mahasiswa bisnis dan manajemen hanya belajar bisnis manajemen, tapi dia harus mengerti tren teknologinya, sektor apa. Begitu pula sebaliknya, anak teknik gitu ya, atau scientist, dia juga harus mulai belajar mengenai konsep-konsep manajemen, konsep entrepreneurship gitu, yang bisa membuat dia survive dan mencari peluang setelah nanti dia lulus gitu. Dia ngerti industri spesifiknya, dia ngerti knowledge teknologinya, tapi dia juga punya mindset untuk menjadi entrepreneur gitu Pak. Dan podcast ini berusaha memberikan penjelasan bahwa ada peluang-peluang yang bisa kita usahakan biar orang nggak kabur aja dulu. Kita nggak bilang kabur aja dulu salah, tapi ada peluang-peluang bisa kita usahakan biar talent kita tetap bertahan di Indonesia. Satu tadi harus ada konsep talent acquisition, mungkin retensi, talent retention, gimana mempertahankan talent yang ada di sini. Yang kedua, pemerintah harus jadi lead dalam industrial policy menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga, di business school kita harus fokus menciptakan entrepreneur sebanyak-banyaknya. Dan buat Sobis SBM, mulailah punya mindset entrepreneur. Di satu titik kita akan menjadi entrepreneur, tapi hari ini mari pelajari sebanyak-banyaknya cara untuk kita bisa punya niat mulia, menyelesaikan masalah bangsa. Salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Ayo Sobis SBM, terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe di platform YouTube dan follow di Spotify. Kita tunggu diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial masing-masing. For the greater good.